Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para YouTuber, para umat Islam, para pemuka agama, dan para sahabat-sahabat, dan para sedulur-dulur di YouTube, saya perkenalkan diri. Nama saya Ahmad Kusnadi, atau dipanggil dengan nama Ahmad. Sebenarnya kita sudah banyak masalah dalam kehidupan dan banyak ujian dalam kehidupan, baik permasalahan dari diri sendiri atau dosa diri sendiri atau ujian dalam keilmuan, dan sebagaimana sekarang yang terjadi di alam dunia ini. Para YouTube, para saudara YouTube, para saudara media yang sedang gentayangan, sekarang kita mau bahas tentang untuk melihat khodam sendiri atau pendamping dalam diri kita sendiri. Sekarang banyak yang tidak tahu untuk awal-awal para jejak spiritual atau perjalanan spiritual, atau gampangannya itu para lelaku untuk menuju Tuhannya. Intinya seperti itu sudah. Untuk awal itu memang kita butuhkan syariat yang kuat, tapi jangan lupa, janganlah kita terjerumus atau dimakan mentah-mentah tentang syariat itu sendiri, karena kita akan tetap dalam kebingungan apabila Anda tidak mempelajari tentang keilmuan, tentang pelajaran kelanjutannya, yaitu tentang torekoh, hakikat, dan ma'rifatul ma'rifat. Baik, kita kembali untuk awal, yaitu kita mempelajari tentang melihat khodam sendiri. Caranya mudah. Untuk ajaran Islam sendiri sudah diajarkan. Apa sih sebenarnya khodam itu? Apa sih sebenarnya itu pendamping atau khodam itu sendiri? Sebenarnya sudah disebutkan dalam media. Khodam, atau lebih kasarnya itu adalah jin, dan khodam itu adalah jin. Dan kekuatan jin itu ada batasnya dan ada kelemahannya. Setiap kekuatan jin apapun itu pasti ada kelemahan dan ada batas dan ada tingkatannya. Karena sesungguhnya kekuatan yang paling tinggi itu adalah kekuatan Allah Subhanahu wa taala, yang maha tinggi, maha tidak tertandingi. Nah, itu adalah kekuatan Allah sendiri. Sedangkan jin atau khodam, dia adalah sejenis jin atau sebangsa makhluk halus yang sudah hidup sebelum kita, atau dia sudah mungkin bertapa atau menunggu atau masuk ke dalam amalan-amalan yang kita baca, atau dia menunggu huruf-huruf hijaiyah atau dibuat nanti jadikan raja atau sikep. Itu ada khodamnya. Atau amalan-amalan apapun di dalam Quran itu ada khodam. Dan setiap khodam itu mengeluarkan kekuatan. Apabila Anda ingin mempelajari atau ingin mengetahui siapa sih pendamping khodam kita sendiri, itu sebenarnya mudah. Dalam ajaran Islam, ajaran agama Islam, itu sudah disebutkan, itu ada sebuah hadis atau Quran yang artinya begini: apabila Anda ingin mengetahui Rabbmu atau mengetahui Tuhanmu, maka ketahuilah dirimu sendiri atau kenalilah dirimu sendiri. Nah, kalau Anda sudah mempelajari mengenali diri sendiri,
Anda akan memasuki dunia kegaiban atau bisa melihat dengan khotam-khotam yang mengganggu kita atau mendampingi kita, baik itu khotam negatif atau khotam positif. Anda akan mengetahui diri sendiri. Maka pelajaran awal yaitu adalah ketahuilah diri sendiri. Pelajarilah siapa kita ini. Kita ini terbuat dari apa, dilahirkan dari apa, dari bapak dan ibu. Pelajarilah dari awal kelahiran sampai terjadilah kita jadi manusia yang suka beribadah, yang suka menolong orang lain, atau belajar menjadi manusia yang sosial. Pelajarilah, pahamilah kita diri sendiri, yaitu dengan membuka mata hati kita atau membuka nur nuraini, mata hati, cahaya hati, nur aini. Nah, dalam perjalanan kali ini, untuk tahap awal untuk mengetahui khotam itu sendiri, belajarlah Anda itu menyendiri, atau dalam istilahnya itu tirakat atau menyepi, atau bisa disebutkan dengan fokus sendiri adalah menempatkan pikiran dan hati nurani ke dalam satu titik. Itu adalah fokus. Dalam satu titik itu, maka kita akan mempelajari siapa kita ini, siapa hamba ini, dan untuk apa kita diciptakan di dunia ini. Maka dari itu, jenengan harus buka itu, belajar fokus, belajar titik. Untuk yang belajar Islam, untuk diawali bisa dengan tawasul. Kita menyambungkan dengan Fatihah kepada Rasul dan kiai-kiai kita, terus orang tua kita, saudara kita, atau yang punya istri kita dan anak kita, dan ahli leluhur dari sebelumnya, yang mbah-mbah kita yang telah mendahului kita. Setelah itu belajarlah titik fokus, dan jangan amalkan satupun amalan yang ada di dalam Al-Quran, hadis, kitab. Jangan diamalkan itu semua, taruh itu semua. Kalau Anda ingin belajar, ingin tentang pengetahuan untuk belajar diri sendiri, kalau itu Anda inginkan. Tapi kalau tidak Anda inginkan, ya terserah dah. Jangan teruskan untuk amalan itu. Apa yang Anda baca itu mungkin ayat kursi, sholawat ini, sholat itu, atau amalan apapun itu, teruskan aja. Tapi Anda tidak akan menemukan titik fokus dan titik di mana Anda sendiri. Siapa diri ini? Siapa sih diri ini? Dan tidak akan mengetahui kita diri sendiri itu, nah, ini apa. Maka dari itu, untuk tahap awal kita bertawasul, kedua bersemedi. Tahapan bersemedi seperti ini. Untuk awalan dari pengalaman saya sendiri. Ini pengalaman saya sendiri. Pengalaman sendiri yang pernah saya lakukan, yang pernah saya kerjakan, dan insya Allah Anda juga akan bisa merasakan apa itu tentang khasiatnya membuka mata hati kita. Membuka mata hati itu sama saja dengan membuka mata gaib. Camkan itu. Dan akan membuka mata gaib, dan akan membuka alam gaib. Baik itu tempat-tempat pusaka, energi negatif, semua akan terbuka. Karena Allah itu adalah maha gaib. Dengan satu syarat, Anda harus belajar fokus. Baik agama apapun, itu bahkan Buddha, Hindu, Kristen, apa semua, kalau Anda belajar fokus, kalau dalam Islam adalah belajar fokus di mana titik Allah itu berada. Belajar fokus di mana titik Allah itu berada. Contohnya begini, ini ajaran untuk agama Islam yang saya pelajari ya.
Untuk agama lain saya tidak tahu. Kita tegapkan dada kita, contohnya ini, tegapkan, 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 tegakkan dari kita, dan turunkan tangan kita, dan belajar tegak, dan pejamkan mata kita. Dan rasakan energi yang masuk dalam nafas, keluar masuk nafas, rasakan titik, rasakan titik. Dan carilah di mana letak hati kita itu berada. Hati kita ada di sini. Carilah letaknya dan rasakan, 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 rasakan. Titik, buatlah titik fokus. Dan pejamkan matakan. Kalau sudah mencapai titik fokus, sudah mencapai keheningan yang dalam, sebutkan apa yang Anda inginkan. Anda ingin melihat khotam, Anda ingin melihat khotamnya diri kita sendiri, sebutkan langsung. Allah, aku ingin melihat khotamku diri sendiri. Titikkan fokusnya. Allah, sebutkan. Siapa sih bentuk, seperti apa bentuk khotam kita sendiri? Sebutkan. Sebutkan. Nanti akan terbuka lebar. Dalam mata, dalam hati kita akan terbuka lebar. Dan terbentuklah khotam itu sendiri. Seperti apa khotam itu? Khotam itu apa negatif, positif? Karena semua khotam itu pasti ngefek, pasti ada efeknya. Baik itu positif atau negatif. Semua pasti ada efeknya. Dan akan bisa merubah watak dan sifat kita. Karena itu adalah sifat khotam. Karena khotam itu adalah jin. Dan adalah jin itu adalah makhluk. Dan makhluk yang paling sempurna dalam dunia itu adalah kita diri sendiri, yaitu manusia. Makanya untuk menjadi insan yang kamil itu hanya membutuhkan manusia dengan Tuhannya. Tidak membutuhkan khotam-khotaman. Karena kekuatan kita lebih besar daripada khotam. Sebaik-baiknya jin atau khotam, sekuat-kuatnya jin atau khotam, tetap lebih baik dan kuat manusia daripada dia. Untuk sahabat YouTube, kita sambung lagi dalam acara berikutnya. Itu mungkin ada nanti selanjutnya ada penarikan benda-benda gaib dengan cara islami, dengan kekuatan Allah, tanpa ada satupun khotam yang membantu, hanya kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya kita mungkin ada pemasukan, penarikan sukma, pengusiran jin, setan semua, atau pengobatan. Kita bisa buktikan dengan kekuatan Allah itu sendiri. Dan jangan lupa sahabat YouTube, di subscribe dan di like, agar kita dapat berkomunikasi terus, menambah silaturahmi ini. Dengan adanya banyak penyakit, contohnya penyakit yang paling berbahaya, penyakit corona. Dengan adanya kita berdiam diri di rumah, kita bisa banyak menambah silaturahmi. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan para YouTube, para pemirsa, Anda mendapatkan kesehatan, Anda mendapatkan kesejahteraan, Anda mendapatkan rezeki yang luar biasa. Salam damai, salam sejahtera, tenang dalam keabadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.